Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annama zakarnahu in ta'ammaltahu bi'ainil i'tibar in fatahat basiratuka wan kasafas laka ilalul qulubi wa amraduha wa audiyatiha binuril ilmi wal yaqin. Wa alam, ketahuilah, annama zakarnahu, bahasanya apa yang telah kita ceritakan, bahwa jika kita ingin menjadi orang yang baik di hadapan Allah, maka hendaklah kita mengetahui kelemahan diri kita. Man arrafa nafsah faqad arrafa rabbah. Siapa yang tahu siapa dirinya, maka dia akan tahu, akan makrifat kepada Tuhannya. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, kalau kita mau berpikir bi'ainil i'tibar, dengan mata atau pandangan mengambil pengajaran dari apa yang saya ceritakan, yang telah kami ceritakan, kata Imam Ghazali, in fatahat basiratuka, maka akan terbukalah basiroh kamu, akan terbukalah mata hati kamu, sehingga dengan jelas melihat wan kasafat laka ilalul qulub, akan terbukalah laka bagi kamu apa ilalul qulubi, penyakit-penyakit hati, wa amroduha, dan penyakit hati itu, wa audiyatiha, dan obatnya. Jadi kalau kita mau berpikir dengan jernih, dengan cerdas, apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali kemarin, maka akan terbuka basiroh kita, mata batin kita, dan akan tersingkaplah semua kelemahan atau penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Oh, ternyata saya ini kok masih sombong. Dan nanti akan ada obatnya, akan ada penawarnya. Sehingga kalau basiroh sudah terbuka, maka akan inkisyaf, akan terungkap, akan tersingkaplah semua penyakit yang ada pada dari diri kita. Oh, saya masih sombong. Bagaimana cara mengobatinya? Binuril ilmi wal yakin. Tentu semua itu dengan cahaya ilmu dan yakin. Karena antara ilmu dan yakin nanti berbeda, akan dijelaskan kemudian. Fa'in ajista anzarika, kalau kamu tidak mampu untuk melakukan semua itu, falayan bagi ayyafutaka tasdiq wal iman. Saya ini kok sudah lama jadi orang Islam, sudah lama jadi orang beriman, tapi derajat saya kok tidak naik-naik ini. Saya tidak mampu melihat dengan mata hati saya apa segala kekurangan yang ada pada diri saya, yang segala penyakit-penyakit hati yang saya derita. Jangankan mengobatinya, mengetahui penyakit hati saja saya nggak bisa. Kalau misalnya tidak mampu, palayan bagi ayyafutaka tasdiq wal iman. Jangan sampai kita putus asa. Nah, kalau begini percuma saya beriman, kalau begini percuma saya membenarkan apa yang saya terima dari Quran dan Sunnah. Ala sabili talakko. Sabili talakko itu secara dogmatis, ya, menerima apa yang diberikan, apa yang diucapkan, apa yang kita dengar dari guru-guru kita. Wat taklid, dan taklid, ngikutin saja sudah. Liman yastahiqut taklid, bagi orang yang memang ya berhak untuk taklid saja. Orang-orang awam kayak seperti kita. Kenapa demikian? Jangan sampai ayyafutaka tasdiq wal iman. Jangan sampai menganggap percuma terhadap tasdik dan iman itu. Fa innal imana darjatun. Karena sesungguhnya iman itu adalah darjah, adalah kondisi, sebuah kondisi, situasi, sebuah level. Kama annal ilma darjatun, seperti juga ilmu juga sebuah kondisi, sebuah situasi, sebuah level, sebuah tingkatan, derajat. Wal ilmu yahsulu ba'dal iman, sementara ilmu itu hasil atau didapatkan setelah adanya iman. Ya, adanya kepercayaan kita kepada Allah itu akan menimbulkan ilmu, mengetahui
segala kelemahan kita, mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, wa huwa wara'ahu. Jadi iman itu ya di belakang ilmu. Qala Allah taala, seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat populer dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, sering disampaikan oleh para muballigh di panggung-panggung, oleh para khatib di mimbar-mimbar khutbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan alladzina utul ilma, orang-orang yang memiliki ilmu. Faman saddaqa bi anna mukhalafata syahwat huwa tariq ila Allah azza wa jalla walam yatla' ala sababihi wa sirrihi fahuwa minal ladzina amanu. Barang siapa yang membenarkan, meyakini bahwa mukhalafata syahwat, berperang melawan syahwat, tidak mengikuti syahwat, nyulayaan karena syahwat kalau orang Sunda bilang itu ya, huwa at-tariq ila Allah azza wa jalla, itulah jalan menuju Allah. Kalau kita ingin mengetahui jalan menuju Allah, ya kita harus bersuhan dengan syahwat itu, dengan keinginan yang menyebabkan kita berdosa, dan itu akan menghalangi jalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang membenarkan itu, fahuwa minal ladzina amanu, itu termasuk orang yang beriman. Jadi orang yang percaya bahwa mukhalafatus syahwat ya, adalah jalan menuju Allah, itu disebut atau termasuk orang yang beriman. Wa idza tala ala ma dzakara min a'wani syahwat, kalau dia melihat, menyadari bahwa apa yang aku sampaikan itu adalah orang-orang yang menolong syahwat, fahuwa minal ladzina utul ilma, maka orang tersebut orang yang memiliki ilmu. Nah, itu bedanya. Wa kullan wa'adallahu husna, dan masing-masing telah Allah janjikan kepada mereka itu semua kebaikan. Walladzina yaqtadil iman bihadzal amri fil qur'ani was sunnah wa aqawilil ulama aktsaru min ayyuhsara. Sedangkan apa yang mengharuskan, sesuatu yang mengharuskan kita untuk beriman kepada perintah ini, itu sudah termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan perkataan para ulama aktsaru min ayyuhsara, lebih banyak untuk bisa diringkas. Artinya banyak sekali perintah yang mengharuskan kita untuk iman, perintah yang mengharuskan kita untuk memiliki ilmu. Banyak sekali itu, baik dalam Al-Quran, dalam Sunnah, maupun perkataan para ulama. Dan perintah agar kita tidak mengikuti syahwat, agar kita memerangi syahwat, itu sudah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang bisa menahan, nahan nafsu itu, tahan nafsu, nahan nafsu, ini dalam Quran, nahan nafsu itu, yang bisa mencegah dirinya untuk mengikuti hawa, kemauan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka ketahuilah hanya surgalah, sesungguhnya hanya surgalah yang akan menjadi ma'wa, tempat kembalinya. Surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Silakan cari sendiri tafsirnya ya. Ini kan perintah Allah agar kita memerangi hawa nafsu. Salah satunya itu. Terus ada lagi dalam surat Al-Hujurat ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka adalah orang-orang yang dicoba oleh Allah akan hatinya, littaqwa, untuk bertakwa. Qila, yang diceritakan, yang dimaksud dengan imtahanallahu qulubahum littaqwa itu nazza'a minha mahabbatas syahwat. Allah mencabut minha, dari hatinya, mahabbatas syahwat, kecintaan kepada syahwat. Jika Allah menghendaki bahwa kita ini menjadi orang yang bertakwa ya, orang
yang dekat dengan Allah, maka Allah akan mencabut semua keinginan, mencabut semua kemauan, syahwat yang akan mencelakakan orang itu. Ini salah satu penafsiran dari ayat ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Maka jika kita ingin menjadi orang yang bertakwa yang sesungguhnya, yang sejatinya, hendaklah kita berusaha untuk mencabut semua syahwat yang ada pada nafsu kita. Bukan menghilangkan nafsu, tapi mengendalikan syahwat ini, mengendalikan nafsu ini agar tidak mengikuti syahwat. Syahwat itu semua kemauan yang dirasakan enak oleh badan kita, oleh hati kita, itu namanya syahwat itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satu hadis yang diceritakan oleh Imam Ghazali di sini agar kita memerangi syahwat, salah satunya adalah al-mu'minu baina khamsi syadaidah. Orang mukmin itu tidak lepas dari 5 hal yang dahsyat, yang banget kalau orang sudah bilang, banget pisan, harus dihadapi oleh seorang mukmin. Pasti mereka itu berada di tengah-tengah yang 5 ini. Mukminun yahsuduhu. Yang pertama yang dihadapi oleh kita orang beriman itu orang beriman yang hasud sama kita. Sama-sama mukmin, sama-sama muslim, sama-sama kiai, sama-sama ustad, tapi punya hasud, iri. Yang iri sama kita, anu sirik ka urang pasti aya wae. Itu yang pertama. Wa munafikun yabghabuhu, atau dan orang munafik yang membencinya. Kalau tidak mukmin yang hasud, nanti ada orang munafik yang membenci dia. Wa kafirun yuqatiluhu, bahkan di sebagian tempat ada orang mukmin yang berhadapan dengan orang kafir yang memeranginya. Wa syaitonun yudilluhu, dan ini pasti nih, di setiap negara dimanapun mukmin itu berada, syaitan yudilluhu itu yang menyesatkannya. Wa nafsun tunazi'uhu, yang nomor 5, nafsu yang akan mencabut keimanannya. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Fabayyana, maka jelaslah, anna nafsa, bahwa sesungguhnya nafsu aduun adalah musuh, munazi'un yang bisa mencabut keimanan kita. Yajibu alaihi mujahadatuha, maka wajib kepadanya, kepada orang yang beriman itu untuk mujahadah, untuk berperang melawan hawa nafsu. Jadi kalau kita merasa orang beriman, siap-siaplah untuk menghadapi yang 5 hal. Pertama, sama-sama orang beriman yang hasud, yang iri terhadap apa yang kita dapatkan. Itu penyakit biasa, satu profesi biasanya. Saya tidak pernah ngiri sama tukang bakso, karena nggak ada hubungannya. Umumnya manusia seperti itu. Ada orang yang iri ketika kita mendapatkan nikmat. Dan munafik ya beghabuhu, yang membencinya. Apa yang dilakukan oleh kita pasti dibencinya, gak pandang bulu. Yang dilakukan kita positif maupun negatif, apalagi negatif. Wa kafirun yuqatiluhu, ini mungkin tidak relevan di negara kita, karena alhamdulillah di negara kita nggak ada orang kafir yang memerangi kita. Wa syaiton yudilluh, nah ini pasti nih, setan yang akan menjerumuskan kita, yang akan menyesatkan kita. Pasti orang mukmin itu berhadapan dengan setan setiap saat. Wa nafsun tunazi'uhu, dan kita juga berhadapan dengan nafsu yang memang Allah ciptakan pada setiap kita, ya, yang tunazi'uhu, yang akan mencabutnya, anu bakal ngalaan karena keimanan orang. Oleh karena nafsu ini menjadi salah satu aduun, musuh, maka yajibu alaihi mujahadatuha, wajib kepada orang beriman itu untuk memerangi nafsu itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.